Shalom. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu Tika. Selamat pagi Bu Oki. Apa kabar Bu Tika? Puji Tuhan baik. Sehat semua pasti anak-anak Iya. juga di rumah Ibu Tika ya. Iya. Nah, nggak terasa kita sudah masuk di bulan Desember. Kita akan mau merayakan Natal nanti ya Bu Oki ya. Iya Bu Tika. Dan jangan lupa juga bawa apa? Minggu ini apa tugasnya? Tugasnya untuk Membawa mengumpulkan sabun mandi. Kalau Jam- minggu kemarin apa ya Bu Tika ya? Minggu kemarin sikat gigi Bu Oki. Oh, sikat gigi. Iya, jangan lupa anak-anak ya, dikumpulkan nanti diserahkan di kantor gereja ya, Di Kerapu. di Kerapu. Oke, Sebelum kita mulai ibadah ini Bu Tika, kita mau mendengarkan pujian dulu ya Bu Tika Iya, ya. Dari pujian. kelas tengah kelas tengah, Keko dengan lagu Senin Selasa. Senin Selasa. Nah, anak-anak di rumah juga ikut nyanyi ya. Senin Selasa, engkau tetap raja, Rabu Kamis, engkau yang termanis, Jumat Sabtu, ku tetap milikmu, Minggu aku terus memujimu, setiap nafasku engkaulah Yesusku, setiap degup jantungku Yesus segalanya, setiap nafasku engkaulah Yesusku, setiap degup jantungku Yesus segalanya. Gimana tadi penampilan Keko Bu Tika? Wah, sip. Sip ya? Iya, hebat Lagunya Keko. Senin Selasa gitu ya Bu Tika. Iya, Engkau oke. tetap raja. Terus kita mau ngapain ini? Iya, sebelum kita lanjut lagi, kita mau doa dulu Bu Oki Kita ya. mau doa dulu ya Bu Iya. Tika ya. Mari anak-anak, kita berdoa dulu. Tutup mata, lipat tangan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kasih-Mu begitu luar biasa terhadap kami. Terima kasih atas kesehatan yang sudah Kau berikan kepada kami sampai hari ini. Terima kasih karena Engkau sudah membangunkan kami dalam tidur kami pagi ini sehingga kami boleh mengikuti ibadah hari ini. Berkatilah ibadah ini, sertai ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, Ya. Bu Tika, nyanyi yuk kita. Ya, yuk kita mau menyanyi sama-sama dengan anak-anak di rumah tentunya ya Bu Iya, Oki iya, ya. Bu Tika. Iya. Pakai gerakan loh Bu Tika. Iya. Biar anak-anak Lagunya semangat. adalah Allahku besar. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang
kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh. Ya, Bu Oki, bentar lagi kita Kita mau akan mendengarkan mendengarkan firman firman. Tuhan. Ya, untuk tema hari ini adalah berharap kepada Tuhan. Diambil dari Diambil Yesaya. dari Yesaya 7 ayat 1 sampai 17. 17. Disiapkan dulu ya anak-anak Alkitabnya. Untuk kelas kecil bisa dibantu Iya. mama, papa, Atau kakak. Yuk, kita persiapkan hati untuk mendengarkan firman. Ya, anak-anak, kira-kira siapa ya yang masih ingat firman Tuhan minggu kemarin? Ayo, siapa yang masih ingat? Ya, minggu kemarin kita belajar dari Nabi Nehemia tentang berdoa dengan meminta belas kasihan Tuhan, ya, agar setiap doa yang kita panjatkan kepada Tuhan mendapatkan pengharapan yang besar di dalam Tuhan. Ya, nanti minggu ini kita akan kembali belajar lagi dari Nabi Yesaya. Ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama kita ambil sikap berdoa, kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa, kami kembali bersyukur ke hadapan hadirat-Mu. Terima kasih untuk waktu yang begitu indah yang Kau berikan bagi setiap kami, untuk kami boleh kembali lagi dilawat oleh kebenaran firman-Mu. Berkati setiap hati dan pikiran kami ya Tuhan, agar kami dapat memahami, terlebih kami dapat melakukan kebenaran firman-Mu. Kami berdoa juga menyerahkan untuk guru PJA yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya Engkau berkati, Engkau urapi, sehingga firman-Mu dapat tersampaikan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, berkati anak-anak kami yang di rumah, yang mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ketika Yesaya dipanggil untuk menjadi nabi, ia mendapat sebuah penglihatan. Tuhan ada di tempat suci dan terlihat para serafim memuliakan Tuhan. Yesaya pun takut binasa di hadapan kemuliaan Tuhan. Tetapi seorang serafim mengambil bara dari atas mezbah dan menyentuhkannya kepada mulut Yesaya sebagai tanda dosanya telah diampuni. Kemudian Tuhan bertanya, "Siapakah yang mau menjadi utusan Tuhan?" Yesaya mengajukan dirinya untuk diutus, dan sejak saat itu Yesaya menjadi nabi yang menyampaikan pesan Tuhan kepada bangsa Yehuda dan bangsa-bangsa lain. Pesan dan nubuat Nabi Yesaya. Nabi Yesaya menyampaikan bahwa Tuhan sangat marah kepada bangsa Yehuda yang melupakan segala kebaikan Tuhan. Tuhan benci dengan ibadah dan persembahan bangsa itu yang seolah-olah baik, tetapi mereka sendiri masih hidup dalam dosa dan penyembahan berhala. Sebagai akibatnya, Tuhan akan membuat bangsa Yehuda dihukum, bahkan sampai hancur dengan perantaraan bangsa-bangsa asing. Meskipun Tuhan marah, tetapi Tuhan memberikan janji pemulihan di masa depan. Tuhan akan kembali bertahta di Sion dan disembah oleh umat manusia. Akan ada sisa-sisa orang Israel yang bertobat dan kembali kepada Tuhan. Mereka akan dikumpulkan dari seluruh penjuru bumi dan kembali ke tanah mereka. Tuhan juga memberikan janji penyelamatan bahwa seorang perempuan muda akan melahirkan anak laki-laki bernama Immanuel. Ia adalah seorang raja dari keturunan Daud yang akan membawa bangsa itu keluar dari kegelapan.
Raja itu akan memiliki kerajaan yang berkuasa dan penuh damai sejahtera. Shalom, selamat pagi anak semua. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan kalian di ibadah minggu pagi, minggu pertama bulan Desember. Tadi sudah lihat video klipnya ya, bacaan kali ini tampil dari Yesaya 7 ayat 1 sampai 10. Saya bacakan Yesaya dan Raja Ahaz. Dalam zaman Ahaz bin Yotam bin Uzia, Raja Yehuda, maka Resin Raja Aram dengan Pekah bin Remalia Raja Israel maju ke Yerusalem untuk berperang melawan kota itu, namun mereka tidak dapat mengalahkannya. Lalu diberitahukanlah kepada keluarga Daud, Aram telah berkemah di wilayah Efraim. Maka hati Ahaz dan hati rakyatnya gemetar ketakutan seperti pohon-pohon hutan bergoyang ditiup angin. Berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, baiklah engkau keluar menemui Ahaz, engkau dan Shear-Syub anakmu laki-laki, ke ujung saluran kolam atas, ke jalan raya pada padang tukang penatu. Dan katakanlah kepadanya, teguhkanlah hatimu dan tinggalkanlah tenang, janganlah takut dan janganlah hatimu kejut karena kedua buntung kayu api yang berasap ini, yaitu kepanasan amarah Resin dengan Aram dan anak Remahia. Oleh karena Aram dan Efraim dengan anak Remahia telah merancang yang jahat atasmu dengan berkata, marilah kita maju menyerang Yehuda dan menakut-nakutinya serta merebutnya, kemudian mengangkat anak Tabel sebagai raja tengah-tengahnya. Maka beginilah firman Tuhan Allah, tidak akan sampai hal itu dan tidak akan terjadi, sebab Damsyik ialah ibu kota Aram dan Resin ialah kepala Damsyik. Dalam 65 tahun Efraim akan pecah, tidak menjadi bangsa lagi, dan Samaria ialah ibu kota Efraim dan anak Remalia ialah kepala Samaria. Jika kamu tidak percaya, sungguh kamu tidak teguh jaya. Ayat 10, Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu, biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah, atau suatu dari tempat tertinggi yang di atas. Ayat 12, tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Kemudian seterusnya bisa dibaca. Anak-anak sekalian, dari bacaan kita pagi ini, pesannya adalah bahwa kita mesti belajar berharap kepada Tuhan. Dalam kisah Ahaz tadi, sebenarnya Ahaz bukan raja yang cukup taat, cukup dekat dengan Tuhan, malah dia banyak menyembah Baal-Baal di Yehuda dan sebagainya. Namun ternyata Tuhan masih memberikan pesan melalui Nabi Yesaya bahwa tidak akan diserahkan kepada tangan musuh-musuhnya pada Aram. Namun ada janji kelepasan. Lalu Tuhan malah memberikan kesempatan, ayo Ahaz, buatlah satu permintaan, tanda, saya akan buat apapun yang kamu minta, baik dari dunia orang mati dan sebagainya. Tapi Ahaz rupanya terkesan justru tidak mau mempercayai Tuhan, justru terkesan tidak menjawab undangan dari Tuhan untuk membuat suatu janji supaya dia percaya. Tapi justru dia sepertinya berdalih bahwa aku nggak mau mencobai Tuhan. Padahal itu saya kira hanya dalih yang bersifat munafik. Jadi justru akhirnya Tuhan marah bahwa Ahazlah yang justru membebani Tuhan dengan berbagai macam persoalan, kesulitan, juga ketidakpercayaannya, berhala-berhala di kerajaannya sebagainya. Jadi sebenarnya Ahazlah yang tidak mau meletakkan imannya kepada Tuhan, justru pada berhala-berhala dan juga pada manusia. Jadi kembali lagi, pesan untuk hari ini, dalam segala hal, meskipun mungkin ada dia mengalami kesulitan, bahkan mungkin persoalan mungkin dalam keluarga, di sekolah sebagainya yang kelihatannya tidak terpecahkan, namun yakinlah bahwa Tuhan senantiasa mau mengangkat beban-beban kita. Berserahlah pada Tuhan, karena Ia adalah Tuhan yang baik. Ingatlah,
Yesaya 17 ayat 5 dan ayat 7, terkutuklah orang yang bersandar kepada manusia dan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Tuhan memberkati sekalian. Anak-anak, ayat hafalan pada minggu ini diambil dari Mazmur 118 ayat 8. Mazmur 118 ayat 8. Lebih baik berlindung kepada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Lagi ya, lebih baik berlindung kepada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Nah, anak-anak, tadi kan kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Tibalah saatnya kita akan memberikan persembahan untuk Tuhan. Ya, anak-anak, siapkan persembahannya ya. Kita angkat satu pujian untuk persembahan. Nah, anak-anak, kita masuk dalam doa persembahan. Yuk kita ambil sikap berdoa untuk persembahan. Tuhan, Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan. Engkau sudah memberikan kami kesempatan pada pagi hari ini untuk memberikan sebagian kecil dari berkat-Mu yang begitu luar biasa kepada kami setiap anak-anak-Mu. Berkati ya Bapa persembahan kami ini. Kiranya juga Tuhan mau memberkati baik yang memberi maupun yang tidak memberi. Tuhan juga melimpahkan berkat kasih setia-Mu kepada setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati persembahan kami pada pagi hari ini. Di dalam nama-Mu yang kudus kami sudah berdoa. Amin. Wah, kita mau mengakhiri ibadah ini ya. Bu Tika, Bu Retno, Bu Yayan, Bu Mega. Sedih ya rasanya ya. Tapi kita akan bertemu lagi minggu depan. Sebelum kita mengakhiri ibadah ini, kita akan menyanyi satu lagu, yaitu apa Bu Tika? Hatiku percaya. Hatiku percaya.
Ya, anak-anak, jangan lupa ya untuk minggu ini mengumpulkan sabun mandi ya. Dikumpulkan, nanti kalau sudah terkumpul semua diletakkan diantar ke kantor gereja di Kerabu. Oke. Nah, untuk menutup ibadah pagi ini, kita berdoa dulu, lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami sudah beribadah, sudah memuji, memuliakan nama-Mu. Kami sudah belajar untuk selalu berharap kepada-Mu. Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang ada di rumah. Kami berdoa untuk kesehatan, pertumbuhan mereka, Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk pekerjaan, kesehatan Papa dan Mama. Kami juga berdoa untuk para PJA dan tim Mulmed, kiranya Tuhan berkati kami semua. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa.